Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel The Daun Kelor Horror Story. Kali ini saya berada di rumah teman lama, istilahnya teman sekolah. Kebetulan kita baru ketemu. Kebetulan teman ini katanya dia mau berbagi cerita misteri. Penasaran kan cerita apa yang mau dia sampaikan? Oke Bu, dengan Ibu siapa bisa diperkenalkan? Nama saya Susanti. Oke Bu, saya manggilnya Ibu aja ya, biar enak ya. Oke. Oke Bu Epi, kali ini Bu Epi mau berbagi cerita mistis tentang apa nih? Yang mau kita berbagi ke pemirsa setia di Daun Kelor. Tentang kejadian di 2018, ada sesuatu saat itu saya mengalami kejadian ganjil setelah saya menikah kembali. Gitu. Terus yang Ibu alami apa? Banyak sih hal yang aneh di luar nalar ya, seperti kejadian dari ceceran darah sampai ketahui lah gitu ya, terus kuntilanak, terus ada kayak apa umuk ya kalau bahasa Indonesia teh yang jatuh dari atap nggak tahu jatuh ke lantai, terus kayak apa kayak koin semar kayak gitu, kejadian seperti itu, wangi-wangian. Oh, itu terjadi di rumah Ibu itu ya? Rumah. Itu setelah Ibu menikah. Bisa diceritain secara detail nggak Bu? Yang istilahnya yang tadi disebutkan ada darah berceceran, kronologisnya kayak gimana nih? Ya kronologinya awalnya ya dengan saat tiba-tiba lah dia kan suami saya kan datang kan minggu sekali. Kalau datang ke rumah tuh seperti ada sesuatu yang dia nggak suka. Dia selalu melihat ada kiriman lah, terus ada apa lah, yang terakhir malahan ada botol yang diisi daun kemboja pakai minyak wangi di halaman rumah. Kita balik lagi yang ke berceceran darah ya, tadi belum dibahas ya. Oh, Itu iya. berceceran darah itu posisinya ada di sebelah mana Bu? Kalau boleh tahu. Di saat dia bergerak, jadi pas depan dia bergerak langsung Maksudnya dia bergerak, dia bergerak, masuk atau dia masuk terus mengarahkan ke suatu arah suatu arah? seperti menangkap sesuatu lah, kalau kita mah bergelut lah gitu dengan makhluk gaib. Karena menurut dia mau makhluk gaibnya kalah, keluarlah itu gitu. Berceceran seperti air ludah gitu. Oh, bukan darah. Darah yang air ludah. Oh, darah Sama air ludah. Itu berceceran di posisi yang dia tuju itu. Dia bilang ada makhluk sakral yang ada di rumah sini. Bilangnya seperti makhluk gaib gitu ya. ya, karena dia melawan, ya Terjadi istilahnya perkelahian seperti itu, kalah, jadi ada bekas di luka. bekasnya seperti itu dia bilang. Itu sering berulang kali kejadian seperti itu. Oh, si darah itu sering ada terus. Sering ada setiap dia datang. Tapi posisinya sama Bu? Enggak, Beda-beda. beda-beda. Tapi setiap dia datang pasti ada. Pasti katanya ada kiriman. Nah, jadi intinya darah itu hasil dari pertarungan dia dengan makhluk gaib, Iya. dan makhluk gaib itu kalah dan Iya. celaka istilahnya. Jadi dia meninggalkan luka mungkin. Ya, seperti itu. Terus Bu, yang Ibu alami lagi selain darah atau busa kayak ludah itu apa lagi Bu? Setiap kita berangkat kemana, misalnya kita berkunjung kemana, malam-malam lah contohnya, kita melewati tempat gelap, selalu ada yang jatuh. Kalau nggak salah sudah melewatan jembatan itu, seperti ada yang lempar apa, ternyata pas kita berhenti, ternyata ada batu ali gitu kan. Dia waktu itu pakai motor motor. bertiga, langsung kena helm tak gitu kan. Kita berhenti lah, kena helm kan kencang gitu kan. Takutnya apa Dia gitu turun, ya? turun dicari, diketemuin lah. Ada benda. Batu ali kayak merah delima gitulah diambil. Terus pernah pas kita akad di sini kan syukuran ya. Dia masuk ke kamar sebelah lah bekas almarhum. Ternyata tang gitu ya. Ternyata kayak koin semar yang jatuh gitu. Juga. Aneh gitu kan. Nggak ada apa-apa kok. Bisa jatuh. Jadi istilahnya logikanya ini benda dari mana tiba-tiba bisa jatuh gitu kan. Kalau ada yang lempar mungkin
kelihatan kelihatan orangnya siapa orangnya mungkin. enggak gitu. Terus menurut dia kata ibu benda-benda itu tuh seperti apa sih, buat apa sih, atau khasiatnya atau emang gimana gitu menurut dia? Menurut dia katanya itu pemberian. Oh, pemberian. Jadi katanya karukun di sini mempercayakan kepada dianya, jadi memberikan gitu. Oh, Jadi memberi cuma ke dia dia yang gitu. cuma dia yang Khusus dia bisa gitu ya. gitu. Eh, Terus kadang-kadang kertas ini apa? Kertas yang ada kertas yang berbentuk macan, macan atau harimau ya. oh, bergambar Jadi atau berbentuk? bergambar tapi Arab. Hmm. Dia nemuin selama ini kan dari almarhum ibu pergi kan nggak pernah melihat kertas itu. Dia nemuin katanya kalau kita dapat rezeki dia di ketelapak tanganin, terus kalau dianya meringkal kayak gitu jadi bulat itu berarti kita bakalan dapat rezeki gitu kan. Nah, itu si Itu dia kertas nemuin. itu tuh berbentuk macan. Terus Ukurannya? Arab, ya sekitar buku tabungan lah. Ukurannya panjang gitu, biasa standar Panjang ya. gitu. Cuma ada gambar macan itu ya. Nemuin di meja belajar anak lah di atas. Kaget kan, selama ini kan di sini nggak pernah nemuin yang gitu. Kata dia teh, nih ini teh petunjuk bisa menunjukkan kalau kita ada apa-apa atau rezeki dari sini, di ketelapak tanganin, terus kalau goyang terus baliknya ke kita, Ke atas mungkin ya. meringkal. Nah itu teh kita dapat rezeki katanya gitu. Terus pada saat itu diketemukan tiba-tiba ada di meja aja. Di meja, Yang nemuin dia lagi, bukan orang lain. bukan, makanya aneh gitu kan. Ini katanya peninggalan dari si mama katanya gitu. Padahal mah nggak pernah ngelihat itu gitu kan. Terus kalau boleh tahu Bu, barang-barang yang sempat dia temukan dan dia itu dibawa sama dia atau ditaruh atau dikasih ke siapa? Oh, dibawa sama dia. Sama dia. Apa yang saya miliki kayak barang-barang itu dia tahu. Tuh Bu, ibu punya itu. Sini kan kemarin dikasihin, diambil kan. Barang-barang seperti ini dia tahu, diambil dia, tapi nggak tahu dikemanain gitu kan. Katanya nggak perlu dia yang katanya ibu nggak usah pakai yang begini-begini katanya kan. Semua yang ada di ibu sama dia diambil dengan alasan nggak usah boleh pakai gitu kan. Mungkin karena itu pelindungan ya, mungkin kalau nggak ada itu kan jadi lemah gitu kan, mungkin seperti itu gitu kan. Nah Bu, kan setelah barang-barang apa itu, ada nggak kejadian yang lebih menarik, misalnya yang lebih apa, agak horor mungkin tanda kutip ya, yang ibu alami setelah kejadian itu? Apakah ibu melihat ada suatu kejanggalan di rumah atau ada penampakan atau apa? Pernah nggak ibu rasain? Ada sih, pas suatu malam pas mau tidur, kan kita tidur bertiga nih sama anak. Nah dia tuh kayak zikir gitu ya, kayak zikir. Terus dia bilang, Bu tolong jangan diam di situ, pindah, ada sesuatu yang akan terjadi. Pas nggak lama dari situ, dari arah pintu, pintu dibuka gitu kan, dari arah pintu seperti telur yang melayang. Nah itu yang paling aneh, Si telur melayang dari luar langsung ke tembok, itu kayak yang dilempar. itu posisi ibu di kamar, pintu kamar Kamar terbuka gitu ya? masih terbuka saat itu, soalnya kan Jadi tembus gitu ya, lewat gitu tembus ya? lewat gitu, ngeliat dengan mata telanjang lah gitu ya. Kayak Itu yang seolah-olah paling aneh. ada yang melempar gitu ya? Gitu sih. Mengenai dinding. Dinding kamar gitu kan. Udah gitu diambil pas dilihat dari kepingan si telur di dalamnya, ternyata ada nama saya sama dianya gitu. Oh, itu ada tulisannya berupa kertas atau gimana? Enggak, Atau di telur kayak tulisan seperti pensil gitu oh, di telurnya ngebentuk kayak di dalam ngebentuk. gitu. Nama ibu dan suami ibu itu. Ya. Bu, tadi kan saya sempat ngobrol sama ibu sebelum syuting nih. Ibu tadi cerita pernah ngalamin hirup-hirup atau bahasa kedokterannya tindihan. Nah, Bu, bisa dijelaskan nggak itu tuh kronologisnya gimana sih? Saat itu mau tidur sekitar jam 10, pulang lagi jam 10. Terasa ngantuk sih, berat, cuman aneh gitu, terlintaslah muka mantan suami gitu kan. Oh, waktu itu ibu udah berpisah. Udah berpisah karena satu hal lah ya. Iya. Terus Nah, terlintas kan nggak disengaja sih. Terus kayak yang ketarik kita gitu kan, antara sadar sama enggak gitu kan. pada posisi tidur itu Pada ya? posisi tidur, tapi kita tuh udah ngerasa kayak yang mati, gimana sih, mati. Kita sadar, cuman kita dalam posisi gelap gitu kan, Oh, jadi nggak terlihat apa-apa tidak kan? terlihat apa-apa. Terus kita seperti sesak lah gitu kan.
Nah cuma Ada karena yang nindik atau gimana sesaknya atau gelap gitu, oh, gelap gelap. ada di mana gitu. Nah, Pas terlintas muka itu gitu kan, udah karena kita tarik antara sadar sama enggak, mungkin karena istighfar lah gitunya, astagfirullahaladzim gitu, kita kembali terbangun gitu kan. Pas terbangun kita masih ada di sini gitu kan, di tempat tidur itu masih posisi yang sama. padahal sebelumnya udah seperti ada di mana gitu kan, seperti kayak seperti mati yang gitu detik kan. ibu posisi udah pindah Pindah mungkin. seperti ada ketarik lah gitu, ketarik sesuatu gitu kan. Nah yang terakhir itu karena terlintas ingat muka itu gitu. Muka Nah mantannya. itu yang paling kaget gitu kan, padahal nggak kepikiran gitu, cuman terlintas saat itu gitu kan. Itu yang paling aneh kejadiannya. Sampai sekarang masih belum ini mungkin ya istilahnya masih jadi sebuah misteri mungkin ya buat ibu ya. Mungkin Karena hal-hal yang di luar nalar kan, ya. dengan ilmu logika mungkin seseorang masa sih bisa gitu. Iya. Kalau orang bicara logika kan, Iya. mungkin kalau dunia alam gaib atau di luar nalar semua itu bisa terjadi kuasa Tuhan. Setelah kejadian yang menimpa ibu, berbagai hal dari ceceran darah, terus apa ada rambut, sampai ada telur yang melayang ke kamar ibu, sampai yang terakhir mungkin urut-urut atau tindihan ya bu ya. Nah setelah kejadian itu apa yang ibu rasakan? Apa ibu mengalami lagi hal-hal seperti itu atau udah normal seperti biasa? Setelah mengalami hal-hal yang bermacam-macam yang sehubungan dengan mistis, itu saya mencoba merubah lah gitu ya, untuk mendatangi seorang ustadz, meminta arahan ke depannya harus seperti apa gitu dengan kejadian seperti itu gitu kan. Setelah diberi petunjuk sama seorang ustadz lah ulama, alhamdulillah dengan diberikannya seperti doa, kita harus berzikir dan harus kita meminta kepada yang di atas, Pasrah gitu ya. terlepaslah dari hal seperti itu, dan saya bisa menjalani kehidupan dengan normal sampai sekarang. Ini sampai saat ini sampai sekarang alhamdulillah hal yang tidak diinginkan atau yang berbau tanda kutip magic udah tidak ada lagi mungkin yang ibu rasakan mungkin ya. Sampai saat ini mungkin ya bu ya. Ya. Oke pemirsa The Daun Kelot, demikian cerita pengalaman misteri dari teman saya. Tadi mungkin dia udah menjelaskan secara detail, mungkin tidak sedetail semuanya sih. Jadi kita bisa ngambil hikmahnya mungkin pemirsa dari hal kejadian ini, tetap berpangku atau berpedoman kepada Tuhan Yang Maha Esa kan. Karena dengan izin beliau atau tanpa izin beliau, segala sesuatu yang kita alami tidak akan terjadi kan. Adapun cobaan-cobaan yang dialami oleh teman saya ini Bu Evi, ada sesuatu makhluk gaib yang di luar nalar, yang mungkin orang zaman sekarang berpikir, itu mustahil, itu nggak akan ada. Dan kita istilahnya, itu cuma ya rekayasa. Nah, saya kembalikan lagi ke pemirsa teman-teman, terserah Anda cara menaksirkannya, cara berpandangnya. Cuma cerita ini emang benar-benar real dialami oleh teman saya ini. Hikmah dari cerita yang Bu Evi ceritakan, apapun segala sesuatu pun kita tetap mesti berpedoman kepada Tuhan Yang Maha Esa kan. Karena dengan pertolongan Tuhan atau Allah pencipta kita, atau siapapun agamanya, kepercayaannya, kita tetap mesti ke yang di atas, tanda kutip kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke Bu Evi, saya mengucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bercerita misteri. Semoga cerita yang dipaparkan oleh Bu Evi jadi inspirasi, istilahnya jadi motivasi buat kita semua. Dan akhir kata kami berdua mengatakan banyak terima kasih dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.